Salam damai sejahtera, saudaraku sekalian, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Terima kasih kembali berjumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Video ini teman-teman sangat ironis sekali. Kita melihat bahwa ternyata ini kemungkinan menurut saya adalah orang-orang yang sudah membekini ya umat-umat atau kaum-kaum intoleran di negeri ini. Di mana kita melihat bahwa pembubaran ibadah, pembubaran, pelarangan tempat ibadah di mana-mana terjadi hampir setiap bulan, setiap tahun kita melihat teman-teman. Nah, ini adalah rencana Menteri Agama untuk mempermudah perizinan tempat ibadah terutama bagi kaum minoritas. Lalu kemudian ditolak oleh tokoh-tokoh MUI dan juga PKS teman-teman. Ya, seperti saya bilang bahwa kemungkinanlah ini adalah orang-orang ataupun juga ya organisasi yang menutup matanya tidak melihat penindasan terhadap kaum minoritas ataupun kaum intoleran di negeri ini. Ya, namun kemudian kita melihat juga pembubaran ibadah terjadi di mana-mana teman-teman. Di video berikutnya nanti kita akan melihat. Ini adalah sekelompok Satpol PP kemudian datang membuat gaduh dan membubarkan ibadah ya umat Kristen. Lalu kemudian dialokasikan dengan alasan supaya nyaman tempatnya lain dan sebagainya. Padahal ini adalah terang-terangan adalah pembubaran ibadah dan juga adalah penindasan terhadap kaum minoritas. Nah, oleh karena itu teman-teman langsung aja kita simak dulu video berikut ini. Upaya Menteri Agama untuk mempermudah proses pendirian rumah ibadah dengan menghapus rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB menuai penolakan dari beberapa tokoh. Tokoh-tokoh dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan penolakannya terhadap rencana kebijakan Menteri Agama tersebut. Saya hanya mau mengingatkan pada para tokoh MUI dan PKS yang menolak itu bahwa pengekangan kebebasan beribadah terhadap warga minoritas di negeri ini dengan berlandaskan pada aturan-aturan yang jelimet seperti rekomendasi FKUB itu real adanya, nyata adanya. Bahkan bukan hanya warga minoritas non-muslim yang merasakan dampak dari aturan tersebut, tapi juga warga minoritas muslim yang dia berasal dari organisasi, mazhab, atau aliran minoritas pun terkena dampak dari aturan tersebut. Beribadah Pak sore itu Pak, karena waktunya udah menunjukkan tepat waktunya Pak. Kami beribadah itu Pak. Mohon kepada bapak-bapak mengerti, karena kami bukan mau semena-mena, gitu kan. Tetapi karena Bapak mengatakan tadi ini rumah kita bersama, ya kita bersama saja. Ya. Tapi menjaga estetika juga Pak. 23 bulan loh Pak. 23 bulan kami di sini Pak. Bergantian Pak, bergantian. Oke Sebentar, Pak. bergantian. Ini ya, Pak. Ya, sebentar Pak. Satu orang saja. Bapak dari mananya? Iya, saya dari Sebentar, Gereja. satu orang, Sama-sama. satu orang. Jangan semua Ya. bicara. Saya juga satu orang, semua nggak bicara. Iya, ini, masalahnya Sebentar, seperti ini, sebentar Pak. Pak. Yang pertama, sudah kita tanggapin ini. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Yang pertama, Pak, dengar dulu saya. Iya, tunggu dulu. Biar Pak. dulu. Iya. Biar dulu. Ini udah penelitian Masalahnya, sebentar Pak. Yang pertama mengenai tadi lokasi agar tidak berlarut-larut sesegera mungkin semua punya HP. Google Map dari Pak dari Kemenak. dulu sesegera mungkin. Bisa kita bergantian? Kamu hargai Iya, orang. tunggu Saya hargai Pak. kamu. Saya hargai Iya, kamu. dengar dulu, sudah Pak. bergantian, sudah bergantian. Hargai orang tuamu. Iya, Hargai orang kami tuamu. menghargai. Sudah, saya bilang sudah dua sampaikan ya. Segera mungkin kita bagikan Sherlock. Dari Kementerian Agama juga sudah ada di sini, ya. Aula juga sudah ditempatkan di sana, ya Pak ya. Mengenai izin tadi yang PBG kan saya sampaikan Pak, sama halnya seperti kita mengurus izin untuk melakukan bangunan rumah, ya. Sebelum itu prosesnya selesai, belum bisa ditempati. Ya kan, Untuk Pak? sementara Untuk Pak kami prosesnya, tidak mengikuti, ya. bukan nggak mau mengikuti, Apanya? tetapi masalah izin itu untuk antara Suzuyan kantor dengan Kemenak pemerintah Pak. ini sudah berulang-ulang disampaikan tiap Ya. minggu. Jadi karena kami udah di Sebagai sini lokasi semua, sementara. karena udah kami beribadah, Ya. udah nyampe di sini kami semua. Ya. Kemudian lagi kalau kami pindah ke sana lagi menyusunnya, Ya. membersihkannya. Ya. Oh, ini Enggak Pak. Lokasi aula Pak Pendeta, lokasi aula sudah dibersihkan. Dengar, Lokasi bentar, Pak Kementerian sudah ada sini ya, dari Kemenak juga sudah ada. Ya bentar. Oke, dengar, Pak. Dengarkan dulu, dengarkan abang ini. Enggak dengar abang ini. Sebentar. Gantian. Abang ini Pak, dulu sebentar, ngomong. Pak. Ini kalau kuasanya langsung dari abang ini. Orang Bentar dulu. Kami yang tahu situasinya. Dengar dulu abang ini. Dengar abang ini. tenang. Fasilitasi yang beribadah. Tenang, Pak. Kalau baru sekarang.
Kantor Kemenang itu Iya. berulang-ulang disampaikan kepada pihak gereja. Ya, Halo, kami yang tahu informasi, kami yang tahu situasi. Kalian baru tahu ini. kamu tenang. Kamu sini belum beri. Ya udah, dengar dulu, dengar. Ini kesini Pak, kesini Pak, ini. Ini yang tahu, ini yang tahu loh. Dengar dulu, dengar. Kami 22-3 minggu di sini beribadah, nggak pernah kayak gini. Setelah Bapak datang mau menertibkan, baru terjadi seperti Kamu ini. tadi yang pertama datang di sini kan? Iya. Terus sampaikan Iya. mengenai rekom, mengenai pendapat tertulis, Iya. mengenai Kemenak juga sudah. Iya. Hargain itu sama-sama. Iya, jadi Ayo. apa kami Untuk mengganggu? masker tertentu. Sekarang Mengganggu. seperti ini, biarkan kami ibadah. Bapak mau kalau bertugas silahkan Kamu bertugas. semua Pak Pendeta mau menyampaikan inilah wajah Kota Medan, kan itu kan? Iya kan? Ya memang Iya. kenyataan faktanya gitu Pak. Kamu bergantian lah. Ya, kita sudah sampaikan. Pemerintah Kota Medan sudah sudah reaktif di sini, sudah menyampaikan semua, sudah diadakan rapat, ya, untuk surat-surat rekom, pendapat tertulis, ya, dari Kementerian Agama, dari KW sudah keluar semua. Hargain itu, kita hargai pemerintah semua. sudah. Kita Ya, kepingin tidak boleh Pak Pendeta. beribadah di Pak Pendeta, tempat. Silahkan tidak Bapak boleh. bertugas. Pak Pendeta, Kami ibadah. apa yang telah kami lakukan. Sebelum kami mendapatkan Konstitusi nggak pernah kalah sama kesepakatan. mohon maaf. Udah. surat untuk bisa beribadah di tempat kami ibadah di Suzuya, Udah. kami tetap beribadah. Sebelum kami mendapatkan izin dari Semua Ya. siap-siap. Suzuya, kami tetap beribadah. Mohon maaf. Ya, Kementerian Agama sudah cari solusi, Pak. Coba. Solusi Coba sudah kami ada. dengan Solusi sudah ada. Ya, Sandra. kami mau Solusi beribadah. sudah ada. Iya, ibadah di tetap tempat beribadah yang loh Pak. Jujur aja. Ya, yang selayaknya. Ya. Karena di ibadah tempat yang kami tidak pernah gangguin. Orang Bapak pun kami tidak gangguin. Kami tidak pernah mau. Ya, ya sudah. Ayo kita bergeser ke Bisa kami mau ibadah. Kami mau ke sini. Saya tahu. Udah. Baginya dalam suri pindah. Biarkan Bapak ini bertugas di ibadah. Tapi karena Bapak dorong saya. Enggak didorong, Pak. Jangan. Tetap beribadah. Biarkan Bapak ini bertugas, kita tetap ibadah. Ngapain lagi di sini? Ya. 1 tahun kayak gitu. Jangan jadi provokator. Jangan ada turun baru situ. Jangan. Bilang baik-baik. Bapak ingin siapkan aula tempat AC sudah. Mau kirim paksakan ke Bapak. Dibantu pemerintah juga. Teman-teman, kita sudah melihat bersama itulah yang terjadi di bangsa ini ya. Kalau kita melihat, ini hampir terjadi setiap tahun. Bahkan ini bukan kepada umat yang lain, tetapi umat Kristen yang menjadi sasaran teror oleh kaum-kaum ini. Salah satunya seperti Satpol PP tadi, mereka dengan alasan karena pemerintah ataupun diperintahkan untuk mengalokasikan tempat ibadah umat Kristen ke tempat yang lain seperti itu, teman-teman. Lalu kemudian kita melihat inilah tokoh-tokoh yang dianggap yang sangat berpengaruh di bangsa ini, mereka yang tidak suka ataupun menolak rencana Menteri Agama untuk mempermudah perizinan tempat ibadah. Ya, kita sudah melihat dan ini sudah sangat jelas bahwa ini kemungkinanlah mereka yang telah membekengi orang-orang ataupun umat-umat yang selama ini intoleran ataupun membubarkan tempat ibadah di daerah-daerah, di kota-kota di bangsa Indonesia ini. Nah, teman-teman sekalian, biarlah kiranya kita bisa melihat langsung bahwa inilah yang terjadi di bangsa ini. Kita berdoa buat bangsa ini dan kiranya bangsa ini diberkati Tuhan.